Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya, Aurelia Devitasari, di sini sebagai host dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad pada hari ini 13 Ramadan 1447 Hijriah. Program ini akan tayang pada setiap harinya pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat selama bulan Ramadan dan disiarkan di platform YouTube kami, Masjid Miftahul Ittihad. Baik, pada program ini tidak hanya sebagai ruang untuk belajar, tetapi juga sebagai untuk memperbaiki diri dan merenung selama bulan suci Ramadan pada tahun ini. Ramadan bukan sekedar menahan lapar, tetapi juga madrasah kehidupan, tempat kita melatih diri, membersihkan hati, dan meningkatkan kualitas iman agar mencapai derajat takwa sebagaimana tujuan utama diwajibkan puasa. Lalu, apa sih sebenarnya makna takwa itu? Bagaimana cara kita menggapainya di tengah tantangan kehidupan modern? Dan amalan apa saja yang bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa? Untuk membahas tema yang luar biasa ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan nasihat bagi kita semua. Langsung saja mari kita sapa Ustadz Ahmad Tajul Anwar. Beliau merupakan Wakil Ketua Kiai Kampung Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Lalu hari ini kan puasa untuk yang ke-13 nih. Iya. Nah, bagaimana? Ada kendala di awal-awal tadi atau lancar-lancar saja? Sebenarnya kalau dari saya sendiri sih nggak ada kendala. Cuma ketika melihat saudara-saudara kita yang masih belum bisa melaksanakan puasa, hampir di jalan-jalan kami ketemukan mereka yang tidak berpuasa. Mungkin karena kesibukan mereka. Toh belum tentu saat saya juga diberikan usaha seperti mereka, memanggul, jadi kuli. Itu saya juga merasa tidak akan kuat untuk melaksanakan berpuasa. Jadi itulah kenapa saya juga menyadari mudah-mudahan mereka juga diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Semoga puasa kita semua lancar sampai Amin, akhir amin, nanti, amin. Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz sudah meluangkan sedikit waktunya Ya, untuk sama-sama. program kita hari ini. Baik, langsung saja kita mulai ya Ustadz. Oke. Sebagai pembuka nih Ustadz, Ya. bagaimana sih dari kita agar mengetahui makna lebih dalam takwa itu apa? Karena kan di bulan Ramadan ini pasti kita tidak asing mendengar kata takwa begitu kan. Ya. Nah, lalu sebenarnya Ramadan ini kaitannya apa sih dengan takwa itu kok sangat erat sekali begitu? Takwa, kenapa takwa kok sangat erat dengan Ramadan? Karena di antara tujuan dari kita berpuasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita sebagaimana yang dipaparkan tadi di awal sebagai madrasah takwa, sebagai pembelajaran agar kita selama di bulan Ramadan ini ditempa sedemikian rupa dengan keadaan lapar, haus dan sebagainya, maka ketakwaan kita akan bisa muncul di bulan Ramadan, dan pada akhirnya ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita itu sudah menjadi pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun takwa itu secara maknawi sebenarnya adalah dari kata wako yaki wikoyatan, dan ikut wazan ifta'ala maka ittaqo yattaqi ittiqoan. Maka pada dasarnya makna atau arti takwa itu adalah menjaga dari hal-hal yang merusak. Sebagaimana kita setelah kita mengetahui bahwasanya sifat Allah itu wujud satu, wahidun, kita itu menjaga jangan sampai hilang keimanan kita itu bahwasanya ada Tuhan, Allah itu ada. Menjaga itu takwa. Karena ulama juga mengartikannya takut. Karena kalau takut, ittaqun naro, takutlah kalian untuk masuk neraka. Berarti kita harus menjaga agar bagaimana kita tidak sampai masuk ke dalam neraka.
Terus kalau ittaqullah diartikan takut, maka kita akan menjauh dari Allah, bukan seperti itu. Menjaga bagaimana jangan sampai kita itu mendapatkan murka Allah atau tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitannya dengan Ramadan, karena di dalam perintah berpuasa itu sendiri, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian untuk berpuasa agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Maka puasa itu sudah lebih dulu diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Karena umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga diwajibkan berpuasa. Lah tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Kenapa sih kok meningkatkan ketakwaan? Kok tidak meningkatkan kesabaran atau meningkatkan apa gitu? Karena ketika Allah saat menciptakan nafsu, kan manusia ini semuanya diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan akal itu ditanya oleh Allah, "Man ana wa man anta?" Siapa kamu dan siapa saya? Maka akal pun menjawab, "Ana abduka wa anta robbi wa ana abduka." Engkau adalah Tuhanku ya Allah dan saya adalah hambamu. Itu jawaban akal. Sementara ketika Allah menciptakan nafsu itu ketika ditanya man ana wa man anta, kata Allah, nafsu itu menjawab anta wa ana. Anda adalah Anda, saya adalah saya. Itu nafsu. Kemudian Allah memasukkan nafsu itu ke dalam neraka. Artinya mereka disiksa. Nafsu itu disiksa oleh Allah dengan pedihnya atau dengan sebagaimana yang kita bisa bayangkan betapa panasnya luar biasa neraka itu. Ketika diangkat dari neraka, ditanya lagi man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya, kata Allah. Nafsu pun menjawab anta wa ana. Dengan ujian seperti itu nafsu tetap kekeh dengan pendiriannya. Anda, saya. Tapi ketika Allah memasukkan nafsu itu di dalam sifat kelaparan, tanpa diberi makan, tanpa diberi minum, di sebuah tempat yang di sana itu akan merasakan sebuah kelaparan atau kehausan, maka si nafsu itu sendiri baru dia menyadari bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Anta Robbi wa ana abdu. Demikian pula harapan ketika kita sudah bisa merasakan betapa laparnya. Beda ya antara orang yang lapar karena belum ada yang dimakan. Sementara orang puasa itu bukan nggak ada yang dimakan, ada yang mau dimakan ada. Cuma mereka keterbatasan, ada aturan karena mereka tidak boleh makan. Nah itu nanti diharapkan dengan rasa lapar tersebut maka dia akan merendahkan di hadapan Allah tentunya dengan serendah-rendahnya. Seperti itu. Jadi harapan daripada berpuasa itu yang pertama adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Selain daripada itu banyak, karena dengan merasakan sebuah kelaparan, kehausan, kita juga diharapkan bisa menjadi pribadi yang sangat manusiawi, sangat berpikir dengan orang lain. Betapa orang lain itu lapar ya kalau nggak ada yang dimakan gitu. Ketika melihat saudaranya, saya ini kalau makan bisa, tapi saudara saya itu yang dalam kategori berada di bawah garis kemiskinan, mungkin mereka tidak ada yang dimakan. Kalau saya ini ada aturan, nanti jam 6 kita mungkin sudah boleh makan, kita apapun kita makan. Tapi mereka orang yang tidak yang masih berada di garis kemiskinan, mereka tidak ada yang dimakan. Sampai jam 6, sampai jam 7, sampai jam 8 mereka tidak ada yang dimakan. Seperti itu, dan diharapkan sebagai pribadi yang bertakwa, karena memang orang yang bertakwa ini termasuk golongan orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya ini dijadikan oleh Allah berbagai macam suku, golongan. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura, ada yang dari Medan, dari manapun, Arab. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang paling mulia di antara kita di
hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini bukan hanya ketika berada di khalayak umum. Dianjurkan takwa ini ketika kita sendirian. Dalam sebuah syair yang dikarang oleh Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, "Alaika bitaqwallah fi sirri wal alan." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah baik di dalam keadaan sendiri maupun di khalayak ramai. Maka puasa ini adalah termasuk ibadah yang paling sirri, yang paling rahasia adalah puasa. Ketika kita sholat, mungkin orang lain bisa melihat, oh si A sholat. Gitu ya. Ketika kita zakat, pastilah tahu orang lain. Minimal orang yang diberikan, orang yang dikasih zakat itu kan tahu kalau kita zakat. Begitu pula apalagi haji. Haji itu bahkan sampai saudaranya mengantarkan. Jadi semua tetangga tahu. Tapi ketika puasa adalah ibadah yang paling sirri dan tidak ada yang mengetahui jika dia berpuasa kecuali Allah dan dia itu sendiri dan orangnya sendiri. Ibadah rahasia. Jadi bukan karena kita tidak kelihatan makan, tidak kelihatan minum berarti puasa, bukan. Seperti itu maksudnya. Jadi diharapkan kita menjalankan ibadah ini memang lillahi ta'ala. Jadi nggak mungkin orang berpuasa itu kepingin dilihat orang lain, nggak mungkin. Jadi karena memang puasa itu adalah rahasia. Jadi ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling ikhlas. Menurut ulama itu seperti itu. Karena ya tadi itu rahasia. Bahkan malaikat pun tidak tahu kalau kita itu sedang berpuasa. Karena catatan amal berpuasa itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untuk saya, kata Allah. Spesial untuk saya, wa ana ajzi bihi. Dan saya sendirilah yang akan memberikan pahalanya. Jadi malaikat pun tidak tahu kalau kita sedang berpuasa. Seperti itu, Kakak. Nah, sementara itu bisa nanti bisa ditanyakan, barangkali ada yang mau tanyakan. Ya. Baik Ustadz, ini untuk sesi diskusi ya, kan Oke. tadi sudah dijelaskan Ya. ketakwaan itu apa, takwa apa dalam bulan Ramadan ini. Ya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa puasa diwajibkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana puasa dapat membentuk karakter dan kepribadian seorang muslim menuju takwa, Ustaz? Bagaimana puasa bisa membentuk karakter seseorang menjadi orang yang bertakwa, gitu ya. Karena seperti yang dikatakan di awal tadi, karena kita itu semuanya manusia. Kalau malaikat memang tidak punya nafsu. Kalau manusia memang dikasih akal oleh Allah dan juga diberikan nafsu. Lah nafsu ini, untuk mengekang nafsu ini, maka sebagaimana yang diceritakan bahwasanya ketika Allah menciptakan nafsu tersebut, nafsu tidak pernah mengakui Allah itu Tuhannya. Dengan kekehnya dia, meskipun dia disiksa dalam neraka, tapi ketika dia disiksa dalam suatu tempat yang di sana merasakan sebuah lapar, sebuah haus, maka nafsu tersebut mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Seperti itu, maka dengan berpuasa ini memang diharapkan bagi kita untuk bisa menahan hawa nafsu sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Seperti itu. Baik Ustadz, di era sekarang nih, godaan dan tantangan kan semakin banyak. Mulai dari media sosial, emosi yang sulit dikontrol, hingga rutinitas yang padat. Nah, menurut Ustadz, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga takwa di bulan Ramadan? Dan bagaimana cara menyikapinya, Ustadz? Sebelum kami jawab, perlu kami jelaskan sementara dulu. Dalam kitab At-Tashil li Ulumi Tanzil diterangkan bahwasanya darajatut taqwa khamsun. Derajat takwa itu ada 5. Yang pertama yaitu ayat taqiyal abda al-kufra. Hendaknya seorang hamba itu takut untuk kembali ke kufuran. Pada awalnya kita mungkin tidak tahu bahwasanya Allah Tuhan kita, maka kita harus takut untuk kembali ke derajat kufur.
Nah, maka dalam hal ini, maka dalam derajat takwa yang seperti ini, orang yang tidak sholat pun itu masih dimasuk kategori sebagai orang yang bertakwa. Tidak sholat, tapi dia masih iman, masih bersyahadat, masih bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka orang yang tidak sholat pun masih dalam kategori derajat takwa yang pertama ini. Wadzalika maqamul Islam, dan derajat ini dikatakan sebagai derajat orang Islam biasalah. Terus wa ayyattakil ma'asi wal hurmat, dan hendaknya seseorang, dan ketika seseorang itu takut untuk menghindari maksiat, untuk melakukan barang-barang yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh agama, maka orang tersebut berada pada tingkat wahwa maqamut taubah. Dia dalam tingkat bertaubat. Dia masih bisa menjalankan kebaikan, bisa meninggalkan larangan, itu dalam derajat yang kedua. Terus derajat yang ketiga, wa ayyattaqiyas syubhat, dan ketika orang takut untuk melakukan sesuatu yang syubhat. Syubhat itu antara halal dan haram. Jadi tidak ketemu. Ma bainal halal wal haram wa ya syubhat. Jadi haram gak haram, halal gak halal, lah itu syubhat. Wa huwa maqamul wara, itu orang ketika yang dia syubhat aja ditinggalkan, maka termasuk dia dalam kategori orang yang wara, orang yang tidak mau memakan barang yang syubhat. Terus derajat yang keempat, wa ayyattaqiyal mubahat. Ada seseorang itu meninggalkan hal-hal yang diperbolehkan. Boleh makan, tapi orang itu meninggalkan makan. Boleh berbicara, tapi orang itu meninggalkan bicara. Wa huwa maqamuz zuhud. Boleh bekerja atau mengumpulkan dunia, harta, maka ketika dia orang meninggalkan itu, maka dikatakan maqam zuhud. Dan yang paling terakhir adalah derajat ayat taqiyya khudura ghairillahi ala qalbi. Ini yang derajat yang paling tinggi, yaitu seseorang itu takut akan hadirnya selain Allah, akan hadirnya sesuatu selain Allah. Artinya kita berbuat sesuatu ini karena siapa? Oh, karena si A, berarti bukan Allah. Berarti ada selain Allah, maka itu dihindari. Itu derajat yang paling tinggi. Terus di zaman modern ini hendaknya kita yang pertama yang harus dikerjakan untuk atau yang harus diperhatikan untuk membentuk pribadi yang takwa, sebagaimana dalam syair yang saya bacakan tadi, yaitu yang dikarang oleh Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, alaika bitaqwallah fi sirri wal alan. Itu di sana disebutkan wa ashib dzawil ma'rufi wal ilmi wal huda. Hendaklah kita itu berteman dengan seseorang yang memiliki pengetahuan, memiliki pengetahuan dan huda, dan bisa memberikan petunjuk bagi kita. Karena orang yang memiliki pengetahuan tentunya juga bisa memberikan petunjuk ketika kita sedang memerlukan ma'rufi wal ilmi, dan mempunyai ilmu. Wajanib wala tashab maniftatan, dan hindari atau jauhi orang-orang yang sering melakukan fitnah atau sering membicarakan orang lain. Karena ketika dia membicarakan orang lain, atau kata Jawanya rasan-rasan, saat ini dia rasan-rasan orang lain, maka suatu saat di hadapan orang lain mereka akan membicarakan kita. Man namma laka namma alaika. Seperti itu. Terus yang terakhir, wasolli biqalbin hadirin, maka sholatlah. Di antara cara-cara untuk menanggulangi seperti berteman itu yang zaman sekarang ini kan digital ya, sosial media itu, maka kita harus pilih follower kita. Apakah yang kita follow itu benar-benar bisa memberikan kita itu petunjuk, apakah dia itu memang berilmu atau bagaimana, seperti itu kita harus pilih-pilih. Dan yang terakhir itu washolli biqalbin hadirin, sholatlah dengan hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang hadir itu artinya kita melupakan semua yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal kita mengingat apa bacaan sholat itu. Seperti itu, sholat yang khusyuk lah. Nah, itu mungkin, dan yang lain-lain masih banyak lagi. Baik Ustadz, untuk 2 pertanyaan tadi kan sudah dijawab dengan jawaban yang Masya Allah sekali. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Ustadz, yang menurut saya itu sangat penting sekali. Selain puasa,
amalan apa saja yang sebaiknya kita perbanyak agar Ramadan benar-benar membawa perubahan dan meningkatkan derajat takwa dalam diri kita, Ustaz? Selain berpuasa, maka Ramadan ketika kita sudah pernah merasakan lapar, hendaknya kita, ya pasti orang lain akan lapar ketika tidak makan. Orang lain pun pasti akan merasakan haus ketika tidak minum. Maka disitulah jiwa kemanusiaan kita harus muncul. Maka kita selain wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, selain kita bergegas untuk mendapatkan ampunan dari Allah, wa jannatin arduwas samawati wal ard, dan bergegas untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya langit dan bumi, di mana semua itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Yaitu alladzina yunfikuna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang mampu untuk menginfakkan, mensedekahkan hartanya baik dalam keadaan dia itu lapang maupun sempit. Ketika dia memiliki harta yang banyak, maka apa yang ia berikan ya tentunya banyak pula. Dan ketika dia tidak ada pun dalam bentuk harta untuk diberikan, maka senyum kita pada orang itu merupakan sedekah. Tabassum, sedekah senyum itu bisa menyebabkan kita sebagai sedekah itu. Jadi kita itu selain salawis kan duwe merengut sembarang kalir ke wape, gak duwe duwe gak iso dilungno tanggane yo mbok yo mesem, seperti itu. Udah Kak. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini ya pemirsa. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini kita tidak hanya menjadi orang yang berpuasa, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan untuk memaksimalkan ibadah Ramadan tahun ini serta menerima seluruh amal kebaikan kita. Baik Ustadz, mungkin ada closing statement atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tema kita pada hari ini? Untuk closing statement-nya, ya mungkin zaman boleh berubah, tantangan boleh berganti rupa, namun prinsip hidup bertakwa tetaplah abadi. Jadi jadikanlah takwa itu sebagai way of life. Jadi jadikan takwa itu sebagai jalan kehidupan, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ahmad Tajil Anwar yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat YouTube Masjid Miftahul Ittihad yang telah menyaksikan program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Jangan lupa terus saksikan dan ikuti seluruh program-program Syiar Ramadan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share agar kebaikan kita terus bisa disampaikan lebih banyak orang. Saya Aurelia Devitasari, mewakili narasumber bersama teman-teman yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.